Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Surya SPD, calon guru penggerak Kota Bekasi Angkatan 9. Dalam video ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak kita SDN Jatiase 4, Bapak Surya SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru atau yang mewakili dari SDN Jatiase 4, serta ibu-ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Jatiase 4 yang saya hormati juga saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberikan panjang umur, sehingga kita alhamdulillah bisa berkumpul di ruangan kelas 1, di ruangan kelas 1B ini dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah ada di sini. Mudah-mudahan kerjasama ibu kepada sekolah kita dalam mendukung Pak Surya mengikuti calon guru penggerak mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara, saya bacakan dulu susunan acara pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah. Dengan calon guru penggerak adalah Bapak Surya SPD. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Mami. Selanjutnya yaitu penyampaian budaya positif oleh Bapak Surya. Kemudian acara yang keempat yaitu diskusi, terakhir lain-lain. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara ini marilah kita membaca bersama-sama mengucapkan basmalah agar kegiatan pada siang hari ini pada acara diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini maka acara diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah kami buka. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mami. Kepada para hadirin dimohon berdiri. Agar bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Surya SPD. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu yang lebih karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, terutama memenuhi undangan saya secara pribadi melalui ibu kelas yang sudah izin bahwa hari ini saya mengundang perwakilan guru kelas dan juga perwakilan dari orang tua murid serta persiapan dari pengurus komite. Kedua komponen ini merupakan komunitas praktisi di sekolah. Guru merupakan anggota komunitas praktisi guru belajar SDJ Asintat yang kita sering berbagi informasi. Sementara orang tua dalam hal ini koordinator kelas merupakan komunitas praktisi grup Korlas J4. Ini kenapa saya undang, karena destinasi ini adalah menyampaikan kepada perwakilan guru dan perwakilan orang tua. Alhamdulillah dalam kesehat, diberikan waktu luang, dan tentunya kegiatan ini mudah-mudahan kita berharap ada nilai ibadah. Salawat salam tak lupa pada disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang membawa manusia dari gelapnya dunia karena terbatasnya pengetahuan, jahilnya manusia saat itu, ke dunia yang terang. Terang ini artinya penuh pengetahuan. Alhamdulillah hari ini kita masih tetap berada dalam kehidupan yang penuh pengetahuan. Salah satu adalah hari ini. Hari ini adalah salah satu kemudian kita dalam mensyukuri salah satu nikmatnya ilmu. Yang saya hormati perwakilan guru SDJ 4, selain mengundang 6 orang, harusnya 10, tapi saya rasa 6 orang sudah mewakili. Serta yang saya hormati ibu-ibu perwakilan orang tua murid yang tergabung dalam komunitas praktisi Korlas J4. Mohon maaf kalau hari ini terutama guru yang saya undang lagi karena memang saya 6 bulan ke depan, ini berarti masuk bulan ketiga. Masuk bulan ketiga saya mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi masih calon ini Bu. Masih calon. Nanti kalau sudah selesai 6 bulan ke depan, kalau saya dinyatakan tamat lulus, baru nanti ada gelarnya yang kalian guru penggerak. Gitu. Apa sih guru penggerak? Guru penggerak itu adalah guru yang mampu menggerakkan segala hal-hal baik dari sekolah. Nah, saya berharapnya dengan hadirnya saya di sini bersama ibu sekalian dan salah satu wujud untuk mewujudkan hal baik di sekolah. Ibu sekalian, guru penggerak itu dituntut salah satu berkolaborasi, bekerja sama. Makanya ini adalah salah satu bentuk kolaborasi saya terhadap rekan-rekan guru, rekan sejawat maupun perwakilan orang tua. Pun begitu kemarin kegiatan di hari Sabtu itu juga sama, ada saya sisihkan kegiatan kolaborasinya. Saya mengundang beberapa orang tua yang memang anaknya bukan putrinya kelas 6 menerima selempang. Itu bentuk kolaborasi. Makanya salah kalau ada guru yang menganggap tidak penting keberadaan Korlas, tidak penting mengundang orang tua untuk terlibat dalam yang salah. Itu paradigma lama. Paradigma baru itu justru sekarang ini seorang guru harus melibatkan orang tua, terutama kalau nanti kita sudah full menggunakan kurikulum merdeka. Karena ada istilah merdeka belajar. Jadi orang tua itu harus dilibatkan. Gitu.
Baik Ibu sekalian, hari ini diseminasi saya adalah khusus membahas tentang kegiatan budaya positif sekolah. Apa sih diseminasi? Diseminasi itu adalah penyampaian secara menyeluruh, secara bersama. Kalau kita bahasanya mungkin sosialisasi gitu ya. Sebelum saya menjabarkan apa yang menjadi penyampaian ini, saya mau menampilkan video dari salah satu instruktur guru penggerak yang ada di lembar guru penggerak kami, guru penggerak saya itu di RNS namanya. Nanti kita dengarkan apa sih budaya positif, kita bersama-sama. Gitu. Saya menampilkan video tentang pengantar budaya positif di sekolah. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Baik, Ibu guru dan Ibu orang tua siswa, itu tadi video pengantar khusus untuk kami, untuk saya, calon guru penggerak. Kenapa saya sampaikan? Barangkali nanti rekan-rekan saya termotivasi. Kenapa? Karena rekan-rekan guru sudah punya modal dasar untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Apa itu? Yaitu semangat mengajar. Sedangkan kenapa orang tua sering berkenan ini? Karena orang tua harus tahu budaya positif itu apa saja. Bahkan kalau nanti kita kolaborasi nih, ibu kepengennya begini. Hari ini kita wujudkan. Gitu. Jadi Bu Guru jangan ragu. Orang tua demikian. Ada ide, keluarkan sekarang. Nanti saya dan Bu Dwi mungkin akan berusaha berkolaborasi, pelan-pelan kita mewujudkan apa sih yang positif di sekolah ini kita jadikan budaya. Selanjutnya saya akan memulai presentasi saya tentang budaya positif. Budaya positif Ibu sekalian terdapat di modul 1.4 dari pembelajaran kami di guru penggerak. Salah satunya modul 1.4 ini adalah puncaknya seorang calon guru penggerak harus mengadakan diseminasi.
positif. Ibu guru serta para orang tua bahwa pendidikan itu punya tujuan. Tujuan itu banyak, tapi di CGP ini kita direfleksikan ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yang menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi Bu, kita ini sekarang mengajar diarahkannya lihat kodrat anak. Bahkan sekarang saya di modul 2.1 itu sudah masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Artinya kita kalau ngajar anak nggak boleh disamain. Saya juga bingung. Kita juga bingung mana sama pendidikan. Tapi pelan-pelan kita dituntut harus bisa. Bahkan nanti PTS sudah nggak relevan lagi. PTS kan mengukur anak sama semua. Ya Bu ya. Anak ibu yang rajin, pintar, yang biasa-biasa aja itu diukur dengan satu. Nah itu ternyata tidak sesuai dengan kodrat anak. Itu yang sedang digiatkan oleh para penggiat guru penggerak. Budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bu, mungkin kalau kelas 2, 3, 5, dan 6 belum familiar dengan profil pelajar Pancasila karena memang masih K13 di kita. Tapi kelas 1 dan 4 mereka sudah kurikulum merdeka. Basic pembelajaran mereka berawal dari profil pelajar Pancasila. Tujuan akhirnya juga sama, profil pelajar Pancasila. Ini ada Bu Dita, ada Bu Nisa, pasti mereka berdua sudah belajar dengan cara yang berbeda. Bukunya pun sudah berbeda. Penerapan budaya positif. Nah, di sekolah kita nih Bu, sudah ada budaya positif aja. Nah, sekarang saya mau refleksi sedikit bareng-bareng sama Bu Guru, sama orang tua, ibu-ibu. Kita mengulik ulang apa sih nih budaya positif di sekolah yang kita lakukan. Nah, ini masih saya kosong ini. Kita bareng-bareng, ya. Kita bareng-bareng. Apa saja budaya positif di sekolah yang sudah kita lakukan. Nanti saya minta guru, orang tua menulis, sudah saya siapkan alatnya. Nanti setelah itu apapun yang ibu tulis tempel di sini. Nah, nanti hasilnya akan kita rangkum ke PowerPoint saya. Gitu. Sebentar saya siapkan. Pulpen kalau yang bawa sudah saya siapkan. Banyak. Satu orang. Satu orang saya berikan 2 poin. 1 untuk tulisan apa yang sudah diterapkan di sekolah, budaya positif. 1 lagi mungkin ya ide gagasan apa nih kira-kira yang bagus di sekolah nih yang diterapkan. Baik dari pemikiran ibu guru maupun pemikiran orang tua. Yang kuning itu untuk yang sudah dilakukan di sekolah. Yang pink yang akan. Ternyata nanti pas ini itu dalam sekolah ya nggak masalah. Sekali lagi, yang kuning yang sudah dilakukan di sekolah, ingat-ingat apa ya kira-kira budaya di sekolah yang kita lakukan. Sedangkan yang pink ide
gagasan apa nih kira-kira yang akan kita lakukan di sekolah. Sekali lagi, ternyata nanti pemikiran ibu, oh itu udah dilakukan ya nggak masalah. Jangan juga kita memberikan ide. Contohnya misal kita sholat duha setiap hari Jumat, itu kan positif Bu ya. Yang kuning, yang ibu tahu sudah dilakukan di sekolah apa nih kira-kira ya. Yang ini udah yang pink itu ibu ngasih ide. Ya. Mudah-mudahan cukup kuning sama pink ya. Gak apa-apa, saya ada ibu tuh pusing-pusing ya. Ya silakan Bu. Jangan cepat-cepat, santai aja. Kalau sudah Bu, yang kuning yang sudah kita lakukan sebelah sini Bu. Sedangkan yang pink sebelah sini. Mana sebelah sini Bu? Udah. Ya. Berkenan kalau mau tulis nama singkat saja. Karena kemarin saya sudah mengirim PDF ke orang tua, namun yang merespon tidak sampai 10%, ya kan? Kegiatan apa yang anak sukai, ya kan? Itu salah satu survei saya terhadap kegiatan positif sekolah. Alhamdulillah banyak kegiatan yang orang tua tulis, mungkin dari pemilik anaknya ya, atau anak yang langsung yang bisa. Itu ada sholat duha berjamaah, ya, kegiatan pramuka, kegiatan olahraga, termasuk kegiatan paskibra gitu. Coba ibu eksplor lagi, saya yakin Bu Guru banyak tahu kegiatan positif apa yang sudah kita lakukan di sekolah, dan ibu-ibu orang tua juga insya Allah mengamati di sekolah kita ini sudah melakukan kegiatan apa yang bersifat positif. Silakan Bu, yang sudah nggak usah malu. Yang kuning tempel di sini, yang pink tempel di sini. Ya itu. Mau pakai nama Pak? Enggak apa-apa. Ujian aja ya. Udah naik. Ayo kita penuhi papan tulis hari ini dengan ide dari Bu Guru dan dari Ibu perwakilan. Bisa depan. Ya. Baik. Ada lagi? Silakan. Biar bacanya bagus. Ini mah curhat. Ini curhat kayaknya deh. Curhat.
Boleh nyontek nggak sih? Belum ada ide. Belum. Yang kuning nanti yang dituliskan itu akan saya tampilkan. Masih ada? Tenang aja Bu. Ternyata idenya baik guru maupun orang tua. Masih? Sudah ya? Ada? Oke, ayo Bu. Positif yang udah kita lakukan di sekolah itu apa saja? Bisa di kelas, ya? Bisa di sekolah secara umum, bisa di kegiatan misalnya olahraga, pramuka, paskibra, keagamaan. Kalau mau detailnya ya, kalau globalnya ya biasanya kayak kemarin saya lihat di Padletnya itu tulis pramuka, olahraga. Jangan di PR. Nanti PR-nya ini soal itu ada PR-nya. Baiklah. Satu orang lagi. Oke. Kalau orang tua ada yang bacain Bu? Bapak belum belajar Bu Nisa, saya nggak tahu. Bu Nisa bacain yang kuning satu-satu, saya mencatat ke layar. Iya. Kalau yang sama, saya waktu aja ya sama. Ini ada dua kegiatan yang sama, yaitu sholat duha setiap hari Jumat. Makan sehat bersama. Mengurangi sampah plastik. Pojok baca, membaca bersama di lapangan. Membaca doa dan membaca surat pendek sebelum memulai pelajaran. Infak di hari Jumat yang sama, nggak saya baca ulang ya Bu? Ini agak panjang, nggak apa-apa ya? Kegiatan pramuka pada hari Sabtu sangat bagus karena ada senam, belajar, dan sambil bermain, serta membuat anak-anak lebih disiplin. Adanya acara-acara yang menarik seperti maulid dan 17. Kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dijalankan di sekolah, contohnya infak hari Jumat,
kegiatan ekskul yang di sekolah, dan kegiatan kepramukaan. Ini sholat duha, menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Memperingati hari besar agama di sekolah. Kegiatan sosialisasi ramah anak. Mewajibkan anak membawa botol minum, tumbler tumbler dan kotak bekal agar mengurangi sampah plastik. Baik, terima kasih Bu Lisa sudah membacakan refleksi dari Bu Guru dan orang tua tentang kegiatan-kegiatan positif di sekolah kita yang sudah menjadi budaya. Makanya disebutnya penerapan budaya positif. Sudah saya rangkum di layar. Yang pertama, ini pasti paling terngiang ya, paling mudah diingat, yaitu sholat duha setiap hari Jumat. Alhamdulillah kita rutin adakan bersama-sama dengan SD Jatiasih 3. Begitu juga dengan sekolah lain, Bu. Ini sudah rutinitas yang hampir merata di seluruh sekolah. Bahkan kemarin saya lihat di salah satu medsos, SMP negeri juga sudah banyak mengadakan, karena memang dampaknya untuk anak luar biasa. Di kita juga rutin sudah menerapkan budaya positif berupa makan sehat bersama, atau tepatnya sarapan bersama. Kita adakan setiap akhir bulan. Nah, ketiga, anak sudah dibiasakan, namun memang terkadang anak sulit karena memang di sekitar dia menjadi tantangannya, Bu. Kita di sekolah, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru yang mengajar di kelasnya, maupun bapak ibu guru yang memang ada di sekolah ini, itu sudah bisa dibilang mungkin berbusa menyampaikan, nah, bawa botol minum, bawa tumbler, nah, untuk makanan yang sehat, bawa sarapan dengan orang tua dari rumah supaya lebih sehat. Selain itu juga tujuan utamanya adalah mengurangi sampah plastik. Karena memang sampah plastik adalah residu yang sulit diurai, butuh waktu lebih dari puluhan tahun. Kita menggali tanah masih ada, karena dulu itu kayak gitu yang susah terurai. Ya, gitu. Nah, salah satunya sekarang banyak PPA pada terbakar karena ada sampah plastik itu yang semakin awet sumber apinya. Ya. Lalu selanjutnya adalah di kelas kita ada pojok baca. Ini luar biasa sumbangsi dari orang tua saat kita mengadakan kegiatan penilaian pojok baca. Setiap pertengahan bulan kita adakan juga literasi atau membaca bersama di lapangan, khususnya yang waktu belajarnya satu waktu, yaitu kelas 1, 4, 5, dan 6. Sedangkan kelas 3 dan 4, kelas 2 dan 3 karena ada perbedaan waktu masuk, mohon maaf mengadakannya mandiri di kelas. Tapi itu pun luar biasa gurunya. Pokoknya kalau jadwalnya mereka nggak lewat, ada pasti. Makanya dokumentasinya selalu saya minta dan sudah saya post di medsos, terutama di media sosial.
Membaca doa dan membaca surat pendek ini juga sudah kita lakukan. Ini juga akan ditekankan oleh ibu kepala sekolah. Alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa. Infak Jumat, yang namanya infak pasti seikhlasnya, tidak pemasaran, tapi rutinitas luar biasa. Saya belum melakukan survei, tapi sekarang saya survei. Kira-kira yang memberikan infaknya khusus orang tua atau yang anaknya? Kadang-kadang ada anaknya yang inisiatif, tapi ada juga yang orang tua. Ini juga nanti akan menjadi salah satu survei saya. Kira-kira infak Jumat ini orang tua yang nitip atau yang anaknya sudah terbiasa. Ini kalau terbiasa luar biasa, berhasil berarti. Orang tua juga patut bahagia. Artinya apa? Orang tua tidak menitipkan langsung, nah ini buat infak Jumat, tapi anaknya infak Jumat. Saya tukar jempol, nah berarti anaknya sudah berhasil penerapan bebas. Ada juga kita pramuka setiap hari Sabtu. Di pramuka kita biasakan ada kegiatan senam bersama. Memang idealnya Bu, idealnya itu kita belajar sampai Kamis. Jumat untuk eskul, Sabtu kita senam bersama. Gitu. Enak ya, idealnya. Tapi alhamdulillah kita akalin gimana caranya. Sekolah sampai Jumat, Sabtu ada eskul, ya. Dan di pramuka sebelum kegiatan latihan itu kita senam bersama. Pasti di dalam pramuka itu salah satu kegiatan yang menerapkan disiplin. Kedelapan, ini kegiatan rutin sesuai waktunya, yaitu ada kegiatan maulid kita mengadakan, alhamdulillah terlaksana kita bersama-sama. Lalu ada kegiatan RI, kita ada lomba-lomba, juga ada acara puncaknya itu pentas seni. Penerapan 5S, bahkan ada satu kelas saya baca posternya 5S plus 1I. Luar biasa. Nah, tapi target saya selaku CGP, anak-anak saya sosialisasikan, biasakan mereka mengenal 5S. Dan kita kemarin mengadakan kegiatan yang namanya sosialisasi ramah anak. Karena memang sekarang ini sekolah dituntut menggalakkan yang namanya ramah dengan anak. Karena tingkat kekerasan paling dekat selain di rumah tangga, orang terdekat, tetangga-tetangga juga di sekolah. Hanya sampai ini kita kejadian di sekolah kita, di sekolah kita ini, baik di Jatiasih 3 maupun di Jatiasih 4, kita harus jaga ini. Mari kita mengadakan ini. Masih banyak lagi kegiatan lainnya yang mungkin sudah kita adakan, tapi belum terlintas di pikiran kita. Itu kalian. Ini yang sudah kita adakan. Apakah ada ide? Nah, sekarang coba saya bacakan. Bismillah. Ada kegiatan senam bersama kita udah adakan, tapi ini ada ide. Guru dan wali muridnya ikutan. Wah, boleh nih. Berarti tadi pamfletnya saya tambahkan. Ya, kalau guru sudah Bu ikutan, kadang-kadang memang ada kesibukan, ada beberapa orang. Karena kalau lagi santai semua ikut. Pokoknya kalau dia lagi ikut, itu guru lagi sibuk saja, awalnya pusing. Terus, insya Allah wali murid nanti yang hadir saya ojok-ojok biar lapangan. Kadang-kadang orang tua pada jaim. Iya, jaim bawa tadi. Kalau udah senam bagian apa tuh kewer-kewer. Anak-anak pun saya rasa, dulu saya larang anak-anak ber-SD berlebihan. Tapi setelah saya memahami tujuan pembelajaran sesuai kodrat anak, dia dihadir gitu. Yang penting masih terarah. Gitu. Karena memang itu kodrat anak kayak gitu. Happy. Ada lagi. Nah ini juga sudah, tapi mungkin kalau bisa jangan cuma seremonial. Nanti jangan cuma sekali 2 kali. Susah banget tuh. Main ini butuh luar orang tua juga. Itu lebih disuarakan lagi anak-anak untuk membawa bekal
Kalau boleh tanya Bu Wiwi yang kelas 6. Syarat kamu jangan bohong mie. Bawanya mie lagi. Nah, insya Allah deh. Ini kan nanti nggak saya buang ini Bu. Ini saya pegang nanti ya. Ini menjadi pegangan saya. Dan juga apa namanya minuman. Memang minuman di sekolah kita ini saya pelajari. Cek ya, pasti banyak yang berbahaya. Saya anak-anak gitu, terutama di pramuka dan di kelas 5 di kelas 1 gitu. Bukan saya takut-takutin, memang gitu. Saya bilang kamu sebagai mesin satu, kamu capek, lihat satu mesin capek, mereka cuma butuh satu, gitu bensin, nggak butuh yang lain-lain. Coba kalau tubuh kamu lagi capek olahraga, mereka tuh cuma butuh satu, yang butuh satu yaitu air putih. Kamu belinya macam-macam. Sekarang kuat, tapi diakumulasi. Itu juga anak-anak kadang-kadang tiba-tiba badannya panas. Enggak ada Bu tidur panas. Itu supaya efek dari makanan. Mudah-mudahan nanti ini kita galakkan lagi supaya apa? Supaya jam istirahat anak-anak punya waktu untuk lebih akrab ngobrol bersama. Memang terkadang habis di tempat makanan mereka mau beli ini. Mantrinya itu latihan pramuka pun bisa tuh 15 menit. Karena kan latihan pramuka jangan disamakan dengan istirahat sekolah. Saya bilang gitu 15 menit. Kalau mereka antri beli apa tuh yang goreng-goreng bisa belakang bilang belakang jadi kumpul Pak saya mau selesai baru selesai. Nah ini memang habis waktu mereka istirahat untuk beli makanan. Jadi kadang-kadang makanannya kiri kanan Jadi mulut mas. Pak, salam Pak. Ini Pak, hasrat mereka, kodrat mereka itu Pak. Mereka dikejar waktu. Udah mau api itu buru-buru. Pak, salam Pak. Insyaallah. Pendidikan sholat di kelas masing-masing. Nah, ini mungkin nanti bisa kita sampaikan saat diskriminasi dengan kata-kata ibu, ya. Yang positif saya sampaikan karena menjadi motivasi. Kegiatan mengaji sebelum KBM setiap hari alhamdulillah, mungkin lebih tepatnya kita ke baca surat KBM. Sebelum belajar melakukan ice breaking. Ayo. Dan juga salah satu tuntutan di kurikulum Merdeka, guru banyak melakukan ice breaking. Yang menulis ini jika ini orang kemudian terima kasih saya sampaikan ke rekan guru. Ini harapan dari Bapak, yang menulis ini guru, apalagi berarti guru juga berharap gitu ya. Kita bersama-sama. Makanya mohon maaf guru ketika saya men-share ice breaking kelas bukan berarti saya pamer, bukan, itu mengajar. Cuman ada juga kemarin ngirim video ice breaking sama saya nggak bisa nge-post ke short YouTube, nggak tahu kenapa. Tapi jangan bosan Bu, bikin terus, kirim lagi ke saya. Nanti saya upload lagi. Kegiatan rohis di sekolah, kita sudah punya 3 guru agama, tapi belum berjalan Bu ya. Mudah-mudahan nanti ini akan kita sampaikan di kegiatan bersama guru. Terus pengarahan terhadap siswa tentang bully, termasuk kemarin sama satu wali saya, Marianto, kita mengadakan latihan pramuka sekali sosialisasi sekolah ramah anak dan pengalaman tentang bully. Memang bully ini luar biasa. Bantu kami di sekolah, ibu nanti nih yang sama Mama Paudi sudah terbentuk, ya. Bantu kami. Kita nanti punya yang namanya Tim Penanganan TPTK, Tim Penanganan Tindak Kekerasan. Nah nanti nih setelah pengurus komite terbentuk, disahkan, saya undang lagi Bu, kita bentuk tim. Jadi penanganan terhadap kekerasan yang terjadi di sekolah, baik itu berupa fisik, verbal, ya, bully, itu nanti ada hak. Jadi orang tua, juga ada perwakilan guru. Itu instruksinya, SK-nya dari Kemendikbud, ya. Dan nanti dibuatkan SK-nya akan diupload ke Dapodik. Kita belum upload ke Dapodik karena kita belum punya. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat. Nah ya sama nih, ya sama. Ini juga memberikan masukan, adakan ekskul rohis.
pengurus yang hari ini akan dibentuk, nanti kita menghadap ke 3 guru agama. Kebangetan kalau 3 ini tidak mengadakan, ya. Insya Allah kalau kita punya 3 guru agama Islam, kegiatan Rohis akan terwujud. Memang Rohis identiknya di SMP SMA Bu ya, tapi saya rasa di SD pun mau diadakan dengan rutin akan terlihat. Artinya berbeda dengan sholat duha berjamaah, berbeda. Jadi itu lebih khusus. Ya, sama pengarahan dan bully udah. Lalu, nah ini pengarahan kerja bakti. Kerja bakti memang kita terkadang agak luput ya. Namun hal-hal yang sifatnya tidak seremonial itu kita lakukan Bu. Seremonial itu kan yang berlawan besar itu ya. Tapi kalau hal yang kecil itu anak-anak udah sering. Nah mungkin nanti terima kasih masukannya kita akan adakan kerja bakti dalam skala besar rutinitas per setiap bulannya berapa kali gitu. Bukannya sifatnya insidental atau dadakan misalnya nah mau sapa dulu di lapangan kita mau ngobrol bukan, tapi yang rutin. Terima kasih. Lanjut. Nah ini juga luar biasa. Ini mudah-mudahan kalau orang tua berarti mantap, kalau bu guru juga lebih oke lagi. Siswa belajar di perpustakaan selama 1-2 jam. Betul. Alhamdulillah kita sudah bersatu part 5 kita sudah berpustakaan. Buku juga banyak dan sudah ditetapkan bahwa yang menjadi pengelola perpustakaan itu Bu Dwi. Kenapa Bu Dwi? Karena Bu Dwi dia kemarin CGP-nya memang mengangkat tema literasi. Sedangkan kalau saya temanya tentang IT dan multimedia. Nah, makanya ketika Bu Dwi bersedia, ya. Kenapa Bu Dwi? Karena guru bidang, waktunya lebih banyak uang. Kalau guru kelas saya yakin sulit kita untuk mengatur gimana caranya kita ada di perpustakaan melayani anak. Bu, ini saya sudah sampaikan anak-anak lagi terus ke saya. Pak, mana Pak? Perpustakaannya sabar. Bapak NBK dulu selesai baru. Jadi nanti setiap anak itu punya kartu kunjungan, Bu. Kartu kunjungan, nanti mereka bawa pulang. Kalau mereka mau ke perpustakaan, mereka itu setor dulu tuh kartunya. Entah nanti sama Bu Dwi langsung atau sama rekan-rekan Bu Dwi. Karena Bu Dwi nggak sendiri nanti ada timnya gitu kan. Nah, datang deh si A, Bu, saya mau pinjam buku atau mau baca buku, sama bu gurunya didata tanggal sekian, ditahan dulu. Tujuannya apa? Kalau dia pinjam buku terus nggak balikin, tadi kan ini kartunya masih di sini. Biasa kalau mau ke perpustakaan ditanya mana kartunya, nah masih di sini. Atau dia cuma berkunjung 1-2 jam dia baca, selesai diambil dia baru keluar. Kalau dia baca, dia kabur aja, besok mau masuk perpustakaan lagi, nggak mau nyari kartunya, mana kartunya nak? Lupa Bu, tahu di mana? Padahal ada di meja pengurus perpustakaan, gitu nanti ada. Itu udah nagih aja Bu saya. Ya. Emang lagi saya bertahap. Ini Andika dulu, setelah Andika kita ngurusin komite, setelah komite kita bantu ibu kepala sekolah penilaian. Ya. Insya Allah belajar 1-2 jam, 2 jam keamanan kali sejam dah di ruang perpustakaan. Kegiatan sosialisasi tentang anti korupsi kita udah ada di visi sekolah. Nanti insya Allah akan kita adakan. Terima kasih pengingatannya. Kegiatan tentang bullying sudah kita adakan rutin, nanti insya Allah akan kita adakan lagi. Lalu kegiatan sosialisasi anti kekerasan di dalam sekolah. Bullying dan kekerasan itu satu paket. Makanya nanti ketika sudah ada terbentuk kepengurusan komite, saya nanti minta bantuan para anggota komite. Bukan cuma guru yang menyampaikan, tapi dari orang tua pun ada yang menyampaikan. Itu satu bentuk kolaborasi. Anak-anak untuk diajarkan belajar wajib. Kemarin kegiatan kita Sumpah Pemuda itu sudah share videonya tuh. Nah, liriknya juga, maksudnya biar baca, biar hafal. Kasih kalau anak apa cepet, apa alasannya? Bapak geser udah malam saya udah tidur ya udah saya banyak yang belum hafal lagu Pemudi Pemuda. Nah, makanya kemarin
Kelasnya juga gemes, bui juga gemes. Ayo belajar dulu di atas, kan gemes. Makanya ini terima kasih kalau masukannya dari guru dari orang tua. Terima kasih kalau dari guru. Ayo kita sama-sama. Anak-anak untuk diajarkan dengan lagu wajib dan nasional. Makanya bu nanti saya simpen dijadikan salah satu kegiatan. Bu guru yang mewakili hari ini, ya kaget kalau nanti kita ada kegiatan di sini. Emang sudah ada. Entah ini dari bu guru, dari orang tua, nanti ada yang kita adakan. Punya musola sendiri, luar biasa. Udah punya musola guru, ruang guru. Nah, insya Allah kita ada lahan kosong, itu ada di samping sini. Namun yang akan terwujud adalah toilet tuh. Kita toilet akan terwujud dahulu di samping. Kita dapat mungkin 2 atau 3 toilet baru. Kita rapikan juga tempat sampah. Nah nanti setelah kosong itu pelan-pelan ada musola. Insya Allah terwujud. Minimal di 2024 mudah-mudahan. Membuat kantin kejujuran sudah pernah, tapi habis. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan guru-guru dan kelas sekolah. Kita banyak ruangan 1, 2 ya, itu kita jadikan. Terus kegiatan membersihkan lingkungan sekolah 1 minggu sekali. Insya Allah kita akan adakan. Kayaknya kayak gini kita agak hilaf ya. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan adakan. Tapi saya yakin kalau 4 kelas itu udah sering ya, yakin pulang ini. Ini mungkin maksudnya dalam skala besar. Terima kasih. Lanjut selanjutnya tidak saling bully. Terima kasih sudah diingatkan lagi. Kita akan ada lagi nanti kegiatannya. Lalu menjalin kerjasama baik antar guru, orang tua dan murid. Nah inilah salah satunya yang sedang saya lakukan. Ya kita udah sering, tapi akan lebih sering lagi kalau kita terlihat. Kegiatan pembagian rapot juga salah perwujudan dari kerjasama. Kegiatan sarapan bersama, literasi, kegiatan menghias pondok baca, kegiatan menghias kelas, itu salah satu merupakan perwujudan dari kerjasama. Guru dengan murid, guru dengan orang tua, dan 3 komponen. Terima kasih. Lanjut kita masih 3 lagi. Oh, apa nih? Budaya positif. Kalau bisa eskul yang anak-anak ada hobinya ya atau bakatnya, misal badminton. Bakat renang sudah deh koman ya. Futsal juga sudah koman. Nah, tinggal nanti basket, badminton. Nah, kita sarananya bu, sarananya dulu. Ya, nanti kita siapin dulu sarananya. Maksudnya kalau yang badminton yang jangan nyewa gedung di sekolah. Itu juga basket. Memang nih satunya sarana, karena sarana kita masih belum lengkap untuk mendukung kegiatan olahraga tersebut. Namun kalau mau, memang akhirnya nanti guru pembinanya yang punya eskulnya, eskul olahraga, mereka mengajak anak-anak yang eskul itu menyewa tempat. Masih tentang bully, mengurangi bully yang ada sering. Luar biasa emang. Kita sering banget mengimbau anak-anak untuk mengurangi bully, tapi yang kedengeran membuli mulu. Berarti ini ibu yang begitu ini pikirannya tajam mengamati. Sekolah mengarahkan, guru di kelas mengarahkan, minimal nih, nak jangan ngatain orang tua, nggak boleh. Tetap aja gitu masih ada. Jadi seolah jadi kayak bertolak belakang. Guru, orang tua mengarahkan jangan ngebully atau mensosialisasikan anti bully, tapi malah kedengeran bully menurut gitu. Dan terakhir, ini kalau bisa dan harus bisa sekolah mendengarkan isi hati orang tua. Nah, makanya bu, kalau ada kiriman tablet jangan malu, jangan ragu. Orang lain nggak bisa baca bu, ya ketik aja. Pokoknya saya selalu lakukan survei bu. Survei pertama kemarin tentang kegiatan yang disukai. Karena saya memang berhubungan dengan ini budaya positif. Insya Allah nanti
isi hati orang tua itu akan tercerahkan oleh Padlet sebagai masukan untuk pihak sekolah. Selesai ide tentang kegiatan positif yang akan harus sebisa mungkin ada dan dilakukan di sekolah kita. Ini yang pink akan saya simpan, ini yang kuning juga saya arsipkan sebagai kegiatan yang sudah dilakukan. Ini yang tidak bersama. Baik, sama. Itu penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan dan juga yang akan kita lakukan melalui ide-ide dari ibu guru dan juga melakukan atau membuang sampah pada tempatnya. Terus misalnya menjaga keamanan ketertiban kelas. Nah, ketika ada anak yang bercanda misalnya berantem, melanggar lah, jadi kita panggil tuh Bu. Nah itu ada nanti namanya di restitusi itu bagian ketiga. Mereka kita tanya apa keyakinan kelas yang kamu langgar. Nah, kayak gitu. Jadi memang teori-teorinya ini kalau didapat di guru penggerak mengena Bu. Tapi kalau calon kayak gini kurang. Kenapa? Karena menyampaikan saya. Kalau guru penggerak kan yang menyampaikan orang-orang sudah S2 gitu ya. Kalaupun dia masih S1, dia sudah dibina langsung oleh instruktur dari pusat. Tentang budaya positif, yaitu pertama perubahan paradigma belajar. Saya bilang ya, paradigma lama kalau kita guru tidak melibatkan orang tua. Paradigma lama kalau guru mengajarnya textbook terus. Paradigma lama kalau guru menjadikan siswa itu sebagai objek. Sekarang itu pembelajaran sudah berpusat pada siswa, pada murid. Murid jadi subjek, murid yang bergerak. Lalu ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas segitiga restitusi. Nah ini semua yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Paradigma belajar kedua adalah semua proses pembelajaran muaranya, puncaknya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, mandiri, tempat. Kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Anak-anak sudah apa lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Mereka apa? Ya, anak-anak apa? Teorinya banyak yang menggunakan teori tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang positif. Disiplin positif bisa kita terapkan dalam budaya kita. Maka dari itu salah satunya ya memang anak-anak harus disiplin, memiliki disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Makanya sekarang ini sudah tidak boleh guru melakukan kegiatan yang mengancam. Kebutuhan dasar manusia juga merupakan salah satu konsep yang membuat kita menjadi disiplin untuk positif. Apa saja kebutuhan manusia? Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah ini silakan nanti Bu Guru yang mewakili hadir kalau mau buat tentang pembentukan kelas itu. Pertama, adakan diskusi yang akan mau sepakat ini. Terus rumuskan Bu, yang sama kayak gini tadi Bu. Anak-anak bagikan dulu nih post-it ya. Kalau ada post-it yang kertas tipek yang gede itu, tulis mereka maunya apa. Pak udah terlambat, udah bulan
November, nggak ada terlambat tuh, hajar terus. Ya, saya berharap deh yang 6 ini hadir perwakilan punya. Saya yakin peraturan kelas sudah ada, tata tertib kelas ya, tata tertib kelas. Satu lagi Bu, bikin keyakinan kelas. Ya, kayak saya ini di kelas 5, anak-anak diskusi. Mereka maunya apa, tulis sendiri. Ya, nah itu baru kita rumuskan, baru kita jadikan keyakinan kelas. Kita diskusi dulu, anak-anak kita berikan kayak tadi post-it. Nah itu kan kita punya 28 anak deh minimal Bu ya. 28, ada 28 nih anak idenya deh. Nah kita rumuskan keyakinan kelas. Misal komitmen terhadap waktu. Karena jangan sampai terlambat. Tidak boleh datang terlambat, itu peraturan tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas, komitmen terhadap waktu. Menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan. Itu. Keyakinan kelas bahasanya menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Saling menghargai dan menghormati. Dilarang membuli, dilarang dan lain-lain. Bahasa kayak bahasa itu. Dan ada 2 lagi yang bisa nanti ibu guru terapkan, sehingga nanti orang tua yakin dengan kita bahwa kelas kita memang sudah ramah anak. Ibu ya, 6 orang guru, insya Allah ada perubahan ya, nanti meningkat. Nah, itulah budaya positif dalam bentuk penjabaran saya bisa sampaikan. Jika membekas di hati bu guru dan orang tua, teruskan lagi Bu ke yang lain. Namun jika masih belum membekas, nanti kita akan adakan pertemuan lagi yang lebih kuat. Saya akan mengajak kolaborasi Bu Dwi dan Varianto yang sudah selesai pendidikan untuk bersama-sama kita budayakan penerapan budaya positif. Nah ini adalah kelas saya bersama satu kelas lagi. Jadi waktu lomba karya hari Sabtu 14, jadi ada 12 orang. Sebenarnya ini 2 kelas, kelas 6 ya. Nah itu yang tengah pengajar praktis saya, beliau dari Yapit. Nah, yang satu lagi cowok Pak Wahyudin dari Asli 1. Jadi kami berdua dengan 4 orang guru perempuan. Diseminasi dari saya tentang budaya positif di sekolah mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, dan mohon maaf juga jika dalam penyambutan dan penyajian kegiatan ini kurang berkenan. Untuk sementara saya akhiri, sebelum nanti kita ke lain-lain. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasi untuk diatur. Mudah-mudahan lamanya waktu saya ini penyampaian ibu mendengarkan menjadi nilai kebaikan untuk kita semua, terutama ibu yang menghormati. Demikian, selanjutnya kita adakan diskusi untuk penerapan budaya positif dan lanjut ke lain-lain. Demikian tadi sesi diskusi dan lain-lain yang sudah dipimpin oleh Bapak Surya, sekaligus penjelasan serta paparannya yang juga sudah dijelaskan oleh Pak Surya. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, acara diseminasi calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah telah berakhir, telah berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.
Pramuka SD Negeri 4 menyatakan sikapnya. Ikuti kami Pramuka Guru Depan SD Negeri 4 berjanji bahwa kami adalah bersaudara, bahwa kami adalah saling menyayangi, tidak melakukan bully. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Suaranya kanan kiri kanan. Saya sudah tahu. Depan depan depan. Suaranya depan belakang depan belakang. Atas 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 atas. Atas bawah saya sudah tahu. Hore, tepuk tangan buat kita semua. Kita mengenal ciri-ciri teman yang terbuli, yang kuat, sedih, suka sendiri. Rangkul-rangkul, ajak cerita. Teman, tak ada musuh. Itu menyenangkan. Rangkul, rangkul, rangkul. Itu dia teman, teman, kawan. Itu dihafal ya. Kita setiap Sabtu nanti selalu mengingatkan betapa bully itu sangat menyakitkan. Ya. Jangan sampai di antara kalian ada yang pelaku bully dan juga jadi korban bully. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal Dasa Dharma, hafal Trisatya, itu sudah ada peraturan di situ. Tapi memang kadang nggak hafal, perlu diingatkan. Baik, silakan. Mulai Senin, SDN Jati Asih 4 sudah punya tim. Namanya Tim Penanganan Tindak Kekerasan. Terdiri dari Ibu Kepala Sekolah, perwakilan Bapak Ibu Guru, dan juga perwakilan orang tua. Kalau kamu terlibat bully, terlibat kekerasan, kamu akan dipanggil di tangan yang baik. Yang kelas 6 hati-hati.
bercanda-bercanda nanti kamu malah jadi bully ya. Cukup kemarin terakhir Bapak menangkap tindakan bully dalam CCTV ya. Ada temannya sedang latihan menari, pintunya didobrak-dobrak, diancam, digebrak-gebrak, diledekin, itu sudah bully. Tolong jangan lakukan lagi ya. Termasuk bully-bully yang kecil ngatain orang tua, jangan mulai sekarang.